Orang yang iri dengki padamu semakin panik ketika melihat kamu semakin kaya raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Como seperti biasa pada kesempatan kali ini. Aku akan kembali general reading ya, energi umum, energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini tayangan ini sebagai acuan teman-teman di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle. Aku acak dan aku pilih. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini. Ya, orang yang iri dan dengki padamu semakin panik melihat kamu semakin kaya raya, semakin sukses dan semakin berhasil, teman-teman. Oke, fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya The Lovers. Wow. The Lovers muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan kartu pertama ini terhadap kehidupan kamu terlebih dahulu, teman-teman. Secara visualisasi, tentu ini adalah sebuah kartu yang sangat positif dong, ya kan? Kenapa? Aku katakan demikian, teman-teman. Karena The Lovers ini menyangkut tentang bagaimana kehidupan kamu saat ini ataupun nanti, ya. Nah, berbicara kehidupan kamu saat ini, teman-teman, ataupun mungkin juga selama ini, itu bagus banget. Selalu saja ada ikut campur tangan Tuhan. Seakan-akan kehidupan kamu selalu berjalan dengan lancar. Ya. Dan bahkan mungkin ada beberapa hal besar pula yang nantinya, teman-teman, akan banyak yang tercapai, terwujud. Ya, berupa impian kamu pastinya, teman-teman. Oke, mungkin secara visualisasi gambarannya ini semacam apa ya? Ya kehidupan kamu cukup stabil, cukup mapan, dan bahkan nggak menutup kemungkinan adanya ikut campur tangan Tuhan di sini, teman-teman. Ya, terlihat kok. Kalau kamu berpotensi ya menjadi orang yang sangat kaya raya, teman-teman. Dan tentu dari situasi dan kondisi ini akan semakin membuat mereka, dia, ya kan, orang-orang yang selama ini sudah selalu mungkin iri dan dengki terhadap kehidupan kamu, ya, tentu akan semakin menderita, teman-teman, semakin kepanasan. Nah, kemudian aku punya Ace of Cups. Ternyata benar, adanya ikut campur tangan Tuhan ini benar-benar membuat kehidupan kamu selalu penuh dengan keberuntungan dan keajaiban. Ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah kelimpahan materi, rezeki, keberkahan, teman-teman. Ya. Nah, ini tadi yang aku maksud, bahwasanya kamu bisa saja berpotensi menjadi orang yang sangat kaya raya nantinya. Gitu. Ya kan? Otomatis dong. Ketika kamu semakin kaya raya, semakin sukses, ya orang-orang yang iri dengki dan bahkan membenci kehidupan kamu, mereka kehidupannya akan semakin menderita. Nah, biasanya orang-orang yang iri dan dengki itu, teman-teman, ya kan, pasti selalu mencari sebuah cara untuk bagaimana, ya kan, bisa menghancurkan kehidupan kamu, ataupun mungkin ingin mencari tahu tentang bagaimana kamu bisa mencapai ke titik tersebut, ya. Nah, sebenarnya yang mereka ingin tahu adalah, teman-teman, bukan bagaimana cara kamu untuk bisa sukses dengan cara apa, tetapi yang ingin mereka pastikan adalah bahwa kamu kaya dari cara-cara yang mungkin nggak benar, ya. Karena orang iri dengki ini berarti sudah mendekati ke dalam kebencian, teman-teman.
Ya pastinya nggak ingin dong. Ketika kamu sukses berhasil itu dari cara-cara yang memang hasil dari perjuangan kamu. Mereka nggak akan mengakui tentang hal tersebut, teman-teman. Ya, pasti mereka ingin mengakui bahwasanya kamu kaya dari cara-cara yang nggak benar. Itulah kalau pada intinya orang-orang yang iri dan dengki terhadap kehidupan kamu tuh teman-teman nggak akan pernah bahagia. Ya, kehidupannya nggak bakal pernah bahagia. Karena selain terlihat iri dan dengki, Hermit ini juga kartunya menggambarkan tentang bagaimana sih ada beberapa mungkin perbuatan-perbuatan jolim yang bisa saja selalu mereka lakukan terhadap kehidupan kamu, teman-teman. Ya, entah itu memfitnah, tetapi ini sih kartu yang menggambarkan tentang bagaimana sebenarnya tentang adanya potensi ya, tentang adanya hal-hal yang sifatnya spiritualitas, ya magic, guna-guna, itu ya. Berupaya berusaha untuk menutup jalan keresakian kamu. Ya namun apa gitu loh, ya kan? Namun ketika mereka selalu berupaya berusaha untuk menjatuhkan kehidupan kamu, ya kehidupan kamu semakin maju, kehidupan kamu semakin sukses. Karena memang sudah takdir. Kalau aku lihat ya, ini sudah takdirnya kamu bahagia. Jadi mereka yang sedang berupaya berusaha untuk membuat kehidupan kamu susah, aku rasa itu adalah sesuatu hal yang akan sia-sia, ya. Sesuatu hal yang bakal sia-sia, teman-teman. Dan tentu dong, ya kan. Namanya orang-orang yang iri dan dengki, mereka tidak bakal berhenti sampai di situ, teman-teman. Ya, pasti mereka terus akan berupaya. Jadi ini sebuah bentuk kewaspadaan yang memang harus kamu lakukan, ya kan? Sebisa mungkin deh kamu harus menjauhi energi-energi toksik tersebut, ya. Dan kemudian nggak apa ya? Kamu jangan terlalu meladeni gitu loh, teman-teman. Ya mungkin dalam arti lain adalah ketika mereka mengusik, ya kamu abaikan gitu loh ya. Jangan sampai energi positif kamu hilang terbuang sia-sia gara-gara mereka, ya. Dan kemudian aku punya ini, ada Six of Cups, 6 cangkir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan teman-teman tentang bagaimana sih pada akhirnya ya kan semakin dibenci, semakin banyak yang iri, dengki terhadap kehidupan kamu, teman-teman, kehidupan kamu akan semakin meningkat. Ya, dan kemudian di sini terlihat dong kamu berhasil membahagiakan orang-orang kamu sayangi, terlihat dong tentang bagaimana kamu berhasil mewujudkan impian kamu dan impian mereka. Oke. Nah, kemudian aku punya Ten of Wands. Dan ini sangat penting, teman-teman. Ya, sebuah energi yang mungkin sedang ataupun akan terus dirasakan oleh mereka, orang-orang yang membenci kehidupan kamu. Ya kan? Ya, ibaratkan seakan-akan mereka mendapatkan karma langsung dari Tuhan. Oke? Karma instan. Karena apa? Karena kehidupan mereka nggak bakal pernah bahagia. Mereka nggak bakal pernah berhasil dan sukses. Ya, oke mungkin kehidupan mereka terlihat cukup gitu, tetapi lebih kepada mungkin bakal begitu banyak hutang piutang ataupun masalah-masalah lain. Ya kenapa? Mereka nggak pernah mensyukuri terhadap segala hal yang mungkin mereka dapatkan, teman-teman. Ya, dengan cara mengusik kehidupan kamu tentu dong, teman-teman, ada sebuah kecemburuan yang sangat luar biasa. Ya, oke, jadi mungkin seperti itu. Oke, mungkin demikian teman-teman reading untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.